Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Yahweh pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita persiapkan jiwa kita menghadapi tantangan, cobaan dan godaan. Berdoalah senantiasa setiap saat supaya kita kuat, mampu menghadapi segala percobaan, tantangan, dan godaan yang kita hadapi, supaya kita boleh menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan kita menyongsong di awan-awan, kita bersama-sama dengan Dia. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Mari kita masuk di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sebelum kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan, mari kita naikkan doa Bapa kami. Saya akan naikkan di dalam bahasa asli Ibrani. Mari kita mulai doa kita. Avenu Sheba Samayim, Yitka Desimka, Tafu Malkuteka, Ya Aseret Soneka, Baaret Kaaser, Nasafa Samayim, Ten Lanu Haiyom, Lechem Shukenu, Husela Lanu Et Asmate Meneu, Kaaser, Solehim Anaknu, La Aser Asenu Lanu, Veal Deve Inu Ledei, Masa Kiim, Hatshile Enu Minhara, Hileha Amahileha, Vehahi Fura, Vehati Feret, Le Olemi Olamin, Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini roti yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di bumi dan di dunia selama-lamanya. Amin. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanmu hanya dalam Yesus Tuhan. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam Yesus Tuhan. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam Yesus Tuhan. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kesenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemuliaan terjadi di sini, kekuatan terjadi di sini. Haleluya. Ya lama-lama sangkara sidaraya darara. Haleluya. Lama-lama sikinaraya naramas. Haleluya. 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 Inalamara raya naramas. Raya naramas. Haleluya. Haleluya. Shikirara yarara shikirara yalamasu. Haleluya, haleluya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Jam aku dipimpinnya, tiap jam Dia pimpinku selalu. Yang namanya Raja Mahkuasa, kekal dan abadi.
Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa atas waktu, kesempatan, dan kekuatan yang Kau berikan kepada saya pada saat ini. Sehingga hati saya, tubuh saya, jiwa saya, kekuatan saya membawa saya untuk datang bertekuk lutut di bawah kaki-Mu pada petang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih karunia dan anugerah, kekuatan, berkat dan pertolongan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ya dalam terpujilah Engkau ya Bapa. Belum ya Tuhan, kami akan lebih lanjut untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan, untuk mengagungkan dan meninggikan Engkau ya. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, segala tindakan, perbuatan, perkataan, kelakuan saya yang kurang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Kuduskan, sucikan dan layakan saya Tuhan pada petang hari ini untuk dapat masuk lebih dalam di dalam pujian dan penyembahan, masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelumnya ya Tuhan, saya akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Akan saya sampaikan biarlah ini kepada setiap pendengar ya Tuhan, melalui sabda-Mu, Dafar Elohim ini menjadi kekuatan juga bagi para pendengar. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam nama Adonai Yeshua, Mesias, Sang Mesias yang hidup. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebagian dari Dafar Elohim atau firman Tuhan, supaya petang hari ini selain kita mendapat kekuatan secara rohani, spiritual kita di dalam pujian dan penyembahan, kita juga dapatkan kekuatan dari Dafar Elohim yang akan kita baca saat ini. Yang akan saya ambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, itu di 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ialah saat ini sebelum kita lebih lanjut untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita dasari, kita awali dengan pengetahuan kita tentang Dafar Elohim. Demikian bunyi Dafar Elohim. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat pertama mulai. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Siapa yang bernubuat, ia membangun
jemaat. Yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Di Tuhan, sampai ayat yang kelima saja yang menjadi pedoman, patokan penting kenapa kita berdoa di dalam bahasa roh. Tadi dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang kedua itu tadi ya. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu memang alangkah baiknya kalau kita sendiri di ruang khusus di kamar ini, kita berkata-kata, berdoa dalam bahasa roh, sebab kita langsung komunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita di jemaat, kita bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang menerjemahkan sehingga jemaat yang mendengarkannya dapat terbangun imannya ya. Imannya terbangun juga, memiliki kekuatan karena kata-kata nubuat yang dalam bahasa roh diterjemahkan. Itu ya, yang terpenting saat ini membangun diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah kuat, baru kita bisa membangun orang lain. Jangan kita membangun orang lain tetapi diri kita ini lemah, hingga tidak bisa menjadi teladan atau contoh. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke lompat ya, tadi 2, saya melompat ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri ya, membangun dirinya sendiri. Itu jadi untuk membangun itu supaya kuat, ada pondasi ya, ada kekuatan di dalam diri kita sendiri, punya kekuatan, punya power, yaitu sering-seringlah kita berdoa di dalam bahasa roh secara pribadi di ruang khusus atau sedang sendirian, mungkin sedang mengemudikan ya, sedang mengemudi ya. Saudara mungkin komat kamit kalau sedang mengemudi, kemudian saudara status sebagai seorang driver, majikan saudara mungkin mengatakan ini agak tidak waras ini pengemudi ini. Tapi jangan gentar, jangan takut ya, jangan berhenti. Dengan saudara komat kamit, kalau orang lain mengatakan mantra, silakan. Kita ini berdoa komat kami di dalam bahasa roh itu membangun kekuatan. Ya, kalau kita komat kami berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun diri kita sendiri, walaupun diomelian sama majikan pada waktu mengemudikan, maka ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan, atau bisa mengendalikan emosi kita. Di mana jalan raya sekarang itu semakin hari semakin macet, emosi orang semakin tinggi karena panas juga, panas yang cukup tinggi suhunya, temperatur ini itu akan mempengaruhi emosi kita. Tetapi ketika kita ini komat kamit berkata-kata dalam bahasa roh, maka itu yang panas itu menjadi dingin ya. Emosi kita tidak ikut panas, emosi kita menjadi dingin, emosi kita stabil. Itu perlunya berkata-kata dalam bahasa roh. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum memiliki, yang belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, minta kepada Tuhan. Mintalah
maka akan diberikan. Dengan sendirinya saudara nanti akan bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Itu perlu dan penting membangun diri sendiri. Maka saudara mempunyai kekuatan, mempunyai power dimanapun saudara berada menghadapi si ular tua ya. Kalau kita tidak memiliki kekuatan power yang dari Tuhan, maka kita tidak mampu. Oleh karena itu sering kita berdoa, bersekutu, berbahasa roh setiap saat, maka power kita itu menjadi kuat. Kita dapat mengalahkan kekuatan si ular tua karena roh Elohim itu ada di dalam diri kita. Kita memiliki kekuatan yang baru setiap saat. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, Kaulah sinar menerangiku, dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat kerja sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat kerja sendiri. Haleluya. Ya Tuhan, pujian ini sebagai pengakuan jujur kami, saya di hadapan Engkau ya Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa Ruach Kodes yang menolong, maka kami tidak mampu, kami tidak dapat ya Tuhan. Karena Ruach Kodes, kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan saya, memampukan kami untuk tetap bertahan, berjalan. Iman kami kuat karena kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Ya lama-lama ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku,
sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat kerja sendiri. Tuhan, tolong adaku, biarlah sinar-Mu melengkapiku, sebab ku tak dapat kerja sendiri. Haleluya. Pimpinlah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Pimpinlah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, tanpa Yesus memimpinku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus bersamaku,
dengan Yesus membimbingku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus bersamaku, ku tak jatuh. Dengan Yesus bersamaku, ku tak jatuh. Haleluya. Pujian ini pengakuan kami, pengakuan saya di hadapan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, dengan Engkau bersama-sama dengan saya tidak akan jatuh. Karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber teladan yang nyata di dalam kehidupan ini. Begitu luar biasanya Engkau menderita di atas kayu salib. Engkau yang sebagai Elohim sendiri, Engkau sebagai penguasa dunia beserta segala isinya di bumi dan di surga, telah mengosongkan diri turun ke dalam dunia karena Engkau mengasihi kami dan Engkau sanggup, Engkau bisa menanggung segala penderitaan yang Engkau alami begitu dahsyat dan luar biasa. Engkaulah teladan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber inspirasi kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Pujian ini menjadi doa kami, pernyataan kami dan pengakuan kami bahwa kami selalu membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk ada di dalam kehidupan kami, di sisi kami, bersama kami, bahkan ada di dalam diri kami, sehingga kami mempunyai kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Berat maupun ringan penderitaan yang kami alami, Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Saya boleh mengakhiri doa pujian dan penyembahan kami, penyembahan saya pada petang hari ini. Biarlah roh Tuhan tetap menyala-nyala di dalam kehidupan, selalu memuji dan memuliakan Engkau. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua, Sang Mesias kami yang hidup. Saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.